pulang. Dan kebetulan yang dibawa itu adalah kayu bakar. Nah, lalu Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan nenek tua tadi di pertengahan jalan. Lalu Nabi kita menawarkan bantuan. Manja Nabi kita Muhammad SAW, kasihannya nenek. Maka Nabi pun memberanikan diri mendekati nenek Yahudi tadi. Ajar Nabi maulah ulun membantu pian. Oh jadi imam bana aku. Terima kasih benar menikah aku jadi membantu aku. Dan ini tidak tahu pada yang di hadapan ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya nama Nabi itu belum betul-betul tersiar. Cuma sudah ada desas-desus di Mekah itu ada orang yang membawa agama baru namanya Muhammad. Bisik-bisik orang di talinya di Mekah itu sudah ada. Nah cuma Nabi belum terkenal betul karena Nabi itu kan berdakwah itu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya. Di rumah sahabat Arqam, di situ pusatnya Nabi. Berdiam-diam. Rumah sahabat Arqam bin Arqam pada waktu itu berada di atas Jabal Qubais. Wah ini Jabal Qubais jadi apa? Yang datang umrah. Jadi apa ini? Tanah raja. Nah dahulu di situ Nabi permulaan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Orangnya pada banyak, sedikit saja. Karena memang perintahnya belum untuk disiarkan ajaran agama secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun itu kumpulan di situ. Apa wahyu yang datang disampaikan Nabi kepada sahabat. Nah cuma sudah ada bisik-bisik orang itu. Nah ketika turun ayat Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin juz 14 surah Al-Hijr, Allah memerintahkan Fasda bima tu'mar, tampakkan, sampaikan ya Allah Ta'ala bima tu'maru, apa-apa yang engkau diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah ya kan itu terang-terangan menyampaikan agama ini. Nah jadi ini Yahudi ini kada tahu di hadapan sini adalah Nabi Muhammad yang sudah sampai di telinga bisik-bisik orang yang membawa ajaran agama baru, yaitu Islam. Sudah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kayu bakar tadi. Nah ini Nabi kita. Nah lalu sampailah ke rumah nenek Yahudi tadi. Di kamera ini sudah jadi lucu, dibuat orang dalam video. Lalu sampailah ke rumah nenek Yahudi tadi. Lalu ujar nenek Yahudi tadi, aku jadi berterima kasih banyak lawan ikam. Nah cuma jadi aku ini kurang kekurangan juga. Kada kawa memberi upah duit kayak tenang kada kawa. Nah tapi ujar nenek Yahudi tadi, aku memberi ikam nasihat. Ini sudah pernah ulang kisah. Nah cuma nih hubungannya Nabi ini nama nolong orang kada memandang. Cuma jadi ini tadi, ini Yahudi tadi, aku memberi nasihat lawan ikam, dan nasihat ini lebih baik daripada duit. Jadi dia Nabi Muhammad ini ulang apa mendengari nasihat dia. Nah jadi dia ini Yahudi tadi, ini nah sekarang ini Nabi Mekah ini ada orang membawa ajaran agama baru. Nah ikam jadi jangan sampai mau pati. Nah ini nasihatnya penting banget. Nah jangan ikam sekali-kali mau pati orang tuh yang nakal. Nah ini dibawainya kayak bahaya.
Ini bertentangan dengan ajaran yang selama ini dianut orang Mekah. Dan aku sendiri ujar ini tadi bahwa aku adalah orang Yahudi. Jangan kamu pasti. Dan ku dengar kabarnya itu ngarannya itu Muhammad. Oh, jar Nabi Muhammad ini terima kasih nasihat dia. Kenalkan dulu ngaran dulu Muhammad. Takajud ini Yahudi tadi. Oh my presiden bujur-bujur ya presiden kami. Kata kalinya Muhammad ini orang Muhammad yang biar padahal kan membawa ajaran agama yang baru. Lalu jadi ini Yahudi tadi ngomong kamu nangka itu kisahnya kalinya orangnya baik benar. Baiknya ikam nila Muhammad lah kalau ibarat kandir. Baiknya ahlak ikam nila membawa ajaran agama yang baru tinggi. Nah lalu nenek itu dalam riwayat meminta keterangan tentang ajaran agama Islam. Nah, Islam datang, ajaran Nabi Muhammad melarang berdusta, melarang berzina, melarang minum khamar, melarang judi, berkhianat. Oh disampaikan oleh Nabi Muhammad. Amun kayak itu ujar ini Yahudi tadi aku masuk Islam. Nah akhirnya ini tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan sebab apa? Kebaikan Rasulullah SAW menolong orang tanpa memandang bulu dan tanpa pamrih. Yang ketiga lagi sifat yang mulia timbul daripada sifat tawadhu, selalu bermanis muka di hadapan siapapun. Artinya ramah dengan siapapun. Kada memandang. Pokoknya dengan siapapun ujar Imam Ghazali, orangnya ini akan selalu bermanis muka, kada bermasam muka. Murah senyum, lah cuma jangan senyum sorangan. Murah senyum lawan orang. Nah tapi kita jangan juga sangka buruk, aman orang ada senyum, biasa senyum, bisa jadi sini sakit gigi. Nah kita menjaga juga prasangka kita. Makasih senyum biasanya, kenapa ada senyum? Oh sakit gigi. Malah orang sakit gigi itu mendalam ketawa sakit. Nah, kamu merasakan juga kayak sidin, kayak apa rasanya sakit gigi. Lagunya tau kan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kayak itu kan. Iyalah, jujuran lah, nyaman sakit gigi itu. Ramah dengan siapapun. Nabi kita Muhammad SAW pun di dalam sejarah kehidupan sidin, sering Nabi kita Muhammad SAW itu didatangi oleh orang-orang yang kada tahu dibesak. Ngarannya Arabi. Arabi. Apa itu Arabi? Orang Arab pedalaman, orang Arab Badui. Dan mereka itu kada bisa tempat tinggal
kebanyakannya berpindah-pindah dari gunung ke gunung, dari gunung ke gunung. Gawirnya apa? Mengo kambing. Jadi pekampung lawan kambing. Nah, itu orang Arab Badui. Dan mereka itu kasar-kasar. Pada Al-Quran di 11, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi dan seterusnya. Itu A'rab itu di dalam Quran itu berarti Arab Badui. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW lagi mau unta. Bersorban waktu itu Nabi bertemu lawan Nabi kita Muhammad. Dia nih gak Muhammad, ya Nabi. Tariknya sorban Nabi itu sampai bebekas di sini Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Sahabat ada di samping, tarik sahabat kejar Nabi biar dia ada tahu besar kayak itu. Datang ke masjid, masuk masjid, bekamih di masjid. Coba lihat. Babal al-Arabiyu di dalam kitab fikih, tapi itu keterangannya tentang bab mensucikan air kencing. Bagaimana cara mengada orang kencing di masjid? Benar kan masjid Nabi itu kan ada belantai kayak ini, langsung ke ke tanah. Itu sahabat hendak memukuli, ujar Nabi, jangan. Dan Nabi ambil air, danuban itu daluan, satu ember. Kemudian ahriku, kemudian kata Nabi, simpul tutup, sudah selesai. Kalau sebab abu inya ada tah. Habis itu dipanggil Nabi, dibadahkan Nabi. Jadi ujar orang Arabi tadi, kada pernah lagi aku menemui orang seramah Muhammad ini. Sahabat sudah tak mau kulit, ya Nabi jangan. Dipadahi Nabi. Nah, itu orang Arab Badui itu. Banyak hadis-hadis yang keluar dari mulut Nabi itu tersebab orang Badui bertakun. Jadi banyak juga jasanya di dalam ilmu hadis orang Arab Badui itu. Ini gawinnya minggu kambing aja. Tapi nya kalau apa yang memati lampu Masjidil Haram itu dari jarak 100 meter apa masanya. Orang Arab Badui. Bilanya berapa di padang pasirnya langsung tahu melihat bintang tuh. Mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Nah, itu orang Arab Badui itu ilmu. Bahkannya tahu bekas orang dijajak di padang pasir, dia tahu ini batis orang ini sudah 2 hari yang lalu, sudah 1 hari yang lalu. Makanya waktu Nabi lari hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, itu Abu Bakar menyuruh budak sendiri namanya Fihir. Jadi hijrah Abu Bakar. Jadi waktu berangkat kan Nabi Abu Bakar dari kita Muhammad kontak 2 butik, kemudian ditemani oleh penunjuk jalan Google Map jalan kita ini. Cuma waktu hari itu manusia. Namanya Abdullah bin Uraikid, ini sama Ustaz kita nih kan. Abdullah bin Uraikid ini yang penunjuk jalan. Nah kemudian ada Fihir. Nah Fihir ini tugasnya apa? Menghilangkan jejak Nabi. Pakai apa? Pakai jejak kambing tadi. Jadi Nabi berjalan, nah kambing tadi di belakang. Kenapa? Karena orang Arab Badui itu tahu. Jadi waktu Nabi kita hijrah itu orang-orang Quraisy itu memanggil orang Arab Badui. Kemana jejak Muhammad ini kemana? Dan sudah berapa lama? Nah,
Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi disebutkan orang Arab Baduy yang sangat ahli mengetahui jejak bekas kita berjejak itu, yaitu dari kabilah Khuzai namanya, kabilah Khuzai. Nah itu dipanggil oleh Abu Jahal, disewa, pinanduin apa mana nih jejak Muhammad. Nah, sampai akhirnya ke gua Sur. Nah, itu dibawainnya tadi ditingnya. Dan sampai ke situ. Nah, tapi kada berhasil. Karena Allah Ta'ala menyuruh burung di situ bersarang di muka gua itu kan. Kemudian sarang laba-laba. Jadi udah orang kafir Quraisy sudah mungkin Muhammad di sini lewat, jakainya lewat, hanya aja sudah pasti ketika sarang burung. Nah, itu panjang kisahnya, tapi tuh orang Arab Baduy itu tahu jejak-jejaknya, bekas jejak ini. Asar pada namanya Qasasul Asar dalam kitab tarikh. Orang yang bisa meminandui bekas jejak orang berapa nih, berapa hari atau baru setengah hari. Hari kan kawan nanti mengejar pakai kuda kan mengejar pakai unta, memperkirakan gitu. Nah timbul kisahnya kakak situ. Nah cuma Nabi itu kayak itu. Pernah juga orang Arab Baduy bertamu ke rumah Nabi, makan guring malam tabahiran. Tabahiran di mana? Tabahiran di Renjang. Tahu pada tabahiran makan. Tabahirannya di Renjang BAB. Dan orang Arab Baduy ini memang dia datang hendak mengetahui Islam. Nah, sebelum matahari terbit, orang Arab Baduy tadi bergabung-gabung keluar pada rumah Nabi. Nah, cuma waktu datang ke rumah Nabi itu, orang Arab Baduy ini membawa pedang kesayangannya. Nah, lalu Supan kan kebahiran nih. Diranjang di rumah Nabi, bagaimana saya turun nih pada rumah Nabi supaya Nabi apa? Kada tahu, supaya kada Supan di mana-mana anak muha di muha juga gamat hari hadap belajar lagi berjalan meninggalkan rumah Nabi sampai tabihira banyak makan jalan keingatan pedang tertinggal. Kayak apa nih pedang tertinggal, sopannya pulang ambil. Rupanya menyelinap janganlah. Ada ingat lagi kita bawa pedang kesayangan. Tadi berpikir kayak apa nih, malah anak membuang sopan berdiam-diam. Artinya bila Nabi sudah bangun kan ada ketahuan gitu lah. Hilang sudah orangnya. Supan. Akhirnya apa? Karena keingatan pedang nih, kasih sayang sama pedang, babulik akhirnya. Babulik. Baik sampai di situ sekalinya tanda harap orang bawa bersih. Di TV siapa bawa bersih itu? Lain Abdullah bin Mas'ud, pembantu Nabi lain Anas bin Malik, dengan tangan Nabi sendiri. Nabi membersihi kotoran si orang Arab Baduy jadi di atas. Lain tajam jangan bersih kita ini apa yuk? Tempat tidur yang disediakan orang Arab biasanya. Nah, dibersihin Nabi uji orang Arab Baduy jadi mimpi. Ini orangnya nih memang bawa ajaran baru nih, mulianya. Akhirnya datang menghampiri Nabi. Kalau Pak Nabi bermamai kata dengan sikap ramah tamah Nabi kada apa-apa aja Nabi. Nah, akhirnya orang Arab Baduy tadi masuk Islam. Sudah kan serap berapa nih? Belum. Kisah terus ketiga bulan. Sifat tawadu melahirkan yang keempat, mudah untuk ditemani. Nah, orang yang sombong sangatlah sulit untuk ditemani.
siapapun ia. Nah ini ciri yang keempat dari sifat tawadu, ujar Imam Ghazali, orang itu mudah untuk ditemani. Ini ada orang miskin, takutan ke jauh, enak takular aja. Datang di mana miskin matular. Nah ini ada cerita pulang sebuting mudahan sampai. Wadata yaumin, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di majelis. Nah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di majelis itu ada hadir orang kaya. Membayar itu ketahuan benar orang sugih. Dengan pakaiannya yang indah, ya, dengan tampilannya. Nah, Nabi mesti nanya Nabi di majelis punya ada orang sugih, ada orang kaya raya. Maka diteruskan Nabi majelis, cuma Nabi mesti orang sugih, ketahuan orang kaya raya ada duduk. Tiba-tiba datang orang miskin. Nah, wajah al-fakir, tiba-tiba datang orang miskin ke majelis Nabi. Ketahuan juga orang miskin pada waktu itu. Karena di Madinah pada waktu itu pakaian itu didatangkan dari Yaman. Pakaian itu didatangkan dari Yaman. Jadi ketahuan mana dari baju. Nah, kayak gini kan kisahnya aja kalau baju anu padahal duit banyak banget. Dan kita kata ketahuan. ATM bersusun. ATM-nya juga bersusun. Ada duit 10 miliar di tangan orang. Tangan orang ya.